Bayangin, ini Hong Kong ya, cuaca kalau panas panas banget, sekali hujan hujannya lebat banget ya. Kalau dingin dingin banget kan begitu kalau Hong Kong. Terus Anda tidurnya nggak jelas, kadang di pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita liburan sahabat. Kita menuju lift ya. Sebelum kita jalan, kita bersolawat dulu ya sahabat ya. Semoga perjalanan aku, liburan aku hari ini lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil menunggu ini liftnya ini ya, kita sholawatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askil Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah salawat kita selalu cinta sama salawat. Kelak kita di hari yang akhir kita akan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita nunggu lift dulu. Ini udah mau jalan nih sahabat. Kita masuk lift dulu. Kita nunggu lift dulu ya. Ini liftnya lagi jalan tuh. Happy-nya kita lagi liburan sahabat ya. Oke, kita keluar dulu. Ciao San. Wow, Si hello. halo. Hello. Bye bye. Haya. Haya, hoi sama. Halo, bye bye. Oke sahabatku, untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit ya, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Nah sahabat, Hong Kong tadi pagi hujan deras banget. Alhamdulillah ketika aku keluar hujannya sudah reda ya sahabat. Ini aku lagi nggak fokus sama Bapak pengendara taksi sebelah lagi ngantuk dia. Oke, hari ini tanggal 14 sahabat ya, tanggal 14 bulan Juli 2024. Nah, pada bulan Juli ini aku dikasih libur di tanggal 14. Dan sekarang aku mau menemui sahabat aku ya. Kita libur bareng, nanti kita ngobrol bareng. Tapi sebelum itu, biasa sahabat aku ajak ngobrol-ngobrol ya di taman bawah rumahku di sana tuh, di atas tuh sana tuh. Nah sekarang aku masih di bawah. Ini persiapan liburan, seperti mau pindah ya sahabat, karena kita nanti seharian ya. Kita berangkat sekarang jam berapa? Sekarang jam setengah 9. Setengah 9 nanti pulangnya juga sekitar jam berapa ya? Jam setengah 9. Iya setengah 9 malam lah ya. Karena tadi aku sudah izin sama simbokku kalau aku nanti pulangnya telat. Ini Hong Kong bunganya mulai mekaran nih sahabat. Cantik ya. Nih. Cantik banget nih ya. Nah, semuanya pada mekaran ini.
Oke, kita sementara ngobrol di sini dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Kita mau ngomongin biasa sih masalah TKW ya, karena emang saya sementara backgroundnya adalah seorang TKW. TKW Hongkong mau ngobrol ini. Oke, kita cari tempat dulu sahabat ya, dimana kita nyamannya untuk ngobrol dengan konsen gitu ya, tanpa harus ada orang lalu lalang. Kita kontrak ya. Ini tamannya. Taman berada di bawah rumah saya. Bunyian cantik-cantik nih, semuanya pada bermekaran nih sahabat. Cantik ya. Tuh. Wah, di mana-mana. Tuh. Ya. Oke, kita mencari tempat dulu. Apa di sini aja ya? Kita ngobrolnya ya. Nah, sahabatku, kita di sini menghabiskan dulu ya. Karena ini nunggu jatahnya aku dipanggil sama sahabat. Nanti kalau sahabat aku sudah WA, aku baru cus hadiri dia. Oke, di sini aku mau membahas tentang apa ya? Yang jelas tentang TKW ya, informasi tentang TKW. Ayo kita di sini sharing bareng ya sahabat ya. Kita di sini sebagai pekerja migran Indonesia. Kita di sini wajib mentaati segala peraturan yang ada di negara ini. Ini Hongkong ya. Hongkong jangan samakan dengan Indonesia ya. Hongkong itu sekali bilang ini peraturan ya tetap peraturan. Apalagi ini lagi marak-maraknya ya sahabat, ini lagi rame-ramenya. Pas waktu kita jalan ya, kita kan di sini mayoritas orang kan jalan ya, jalan. Abis gitu pas waktu ada hongtang, ada apa lampu merah gitu maksudnya, kita harus stop. Nah di situ kalau Anda itu melanggar tetap jalan, 2.000 Hongkong dolar pasti kamu akan kena. Nah itu, ini di sini tuh nggak peduli. Walaupun itu tuh istrinya seorang polisi, pejabat atau apapun, kalau memang melanggar, Hongkong ya tetap tegas harus bayar begitu. Nah, di sini kita mau ngomongin tentang mbak-mbak ya, khususnya mbak-mbak yang lagi nunggu visa, yang tidak pulang Indonesia. Jadi nunggunya itu di Hongkong. Itu jangan sampai Anda itu menunggunya atau tidurnya itu di luar boarding ya. Ini benar-benar Mbak harus perhatikan. Karena kemarin ada kejadian banget, rame banget ya di kontennya Miss Yuni juga. Kalau misalnya ada ya organisasi atau yang lain mengatakan bahwa di saat Anda itu tunggu visa, Anda bisa tidur di luar ya, di luar boarding maksudnya. Kalau seandainya ada polisi ya, CID datang habis gitu menangkap kalian, siapa yang rugi? Kan bukan orang yang gembor-gembor untuk bilang itu hak mutlak kalian boleh tidur di luar kan. Yang menanggung tetap kita sendiri sebagai TKW atau pekerja migrannya ya. Jadi kita di sini tuh sebagai domestic helper harus benar-benar pinter ya. Jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang yang pada endingnya kalau terjadi sesuatu tetap kita sendiri yang akan merugi gitu. Jadi kemarin ada kejadian ya mbak-mbak yang lagi nunggu visa, tapi dia itu nunggunya itu di luar boarding dan dia mengerjakan part time ya. Maksudnya dia kan gini ya, yang namanya kita itu lagi nunggu visa, otomatis kita belum kerja sama majikan. Jadi yang namanya gaji sementara jelas stop gitu. Nah maksudnya si Mbak E itu dia nunggu di luar boarding, dia disambi untuk part time, maksud hati dia untuk menambah penghasilan yang jelas ya. Tapi kenyataannya yang terjadi nasib berkata lain gitu. Nah di saat dianya di luar boarding, dia lagi part time, ternyata ada Pak D yang menangkap dia. Akhirnya apa? Kan di penjara. Nah kalau udah gitu, kalau kita di blacklist, kan malah ruginya kita sendiri. Blacklist itu maksudnya kita itu dideportasi ya dari Hongkong. Jadi kita harus ada jangka waktu berapa tahun gitu baru bisa masuk ke Hongkong lagi. Kayak gitu. Terus ini lagi juga mbak-mbak yang kaburan ya. Jadi awalnya kemungkinan yang namanya mbak-mbak kaburan itu berpikir kalau jadi peperan itu enak. Apa sih peperan? Peperan itu ibaratnya kayak orang mengungsi ya. Seakan itu di negaranya dia itu seakan kayak udah nggak nyaman, nggak aman gitu loh. Nah dia itu mengungsi gitu, mengungsi di Hongkong lah katanya. Jadi mereka itu nggak punya identitas gitu sahabat, sebagai seorang pengungsi gitu. Kalau misalnya di Indonesia itu seperti apa ya, seperti Rohingya itu loh. Jadi datang habis gitu nggak punya identitas, numpang hidup kayak gitu. Nah peperan itu apa Anda pikir enak? Banyak ya anak peperan yang akhirnya depresi, stres. Ya stres lah. Orang di Hongkong ini kan kebutuhan serba mahal. Ibaratnya aja kalau misalnya kita beli apa ya, jajanan lah ya, kita beli jajanan misalnya kayak OT-OT ya, apa kalau di Ponorogo namanya pia-pia.
Itu kalau misalnya di Hong Kong ya 3 biji itu $13. $13 berarti setara 26.000 lah ya, 3 biji. Kalau di Indonesia berapa per bijinya? 500 atau 1000? Kalau misalnya 3 otomatis kalau misalnya dibikin 1000 kan cuma 3.000. Nah itu loh perbedaannya, itu hal sepele saja. Belum airnya, belum bayar rumahnya, belum yang lain-lain gitu. Jangan sampai Anda itu sekali-kali di Hong Kong ini ataupun di mana lah ya menjadi TKW atau TKI yang kaburan. Nggak enak, bener-bener nggak enak. Kalau di Hong Kong ini yang namanya paperan itu hidupnya itu memang dijatah sama pemerintah, karena pemerintah itu kan menganggap kita itu sebagai pengungsi di sini, sebagai maksudnya ingin numpang hidup di sini kan gitu. Jadi 1 bulannya itu dijatah berapa $3.000. Tapi jenengan di sini dilarang untuk bekerja. Jadi nanti rumah itu dikasih, tapi rumahnya itu cuman ibaratnya badan kamu tuh cukup gitu aja. Bukannya kok rumah mewah itu enggak. Itu dikasih tempat untuk tidur itu cuman ibaratnya masuk badan ini doang gitu loh, enggak seperti kamar yang mewah atau gimana, enggak. Terus uang cuman 3.000, bayangin. Enak nggak sih? Sedangkan di Hong Kong semuanya serba mahal gitu loh. Jadi makanya banyak banget mbak-mbak di luar sana yang ngiranya tadi yang ikut-ikutan sama temennya ya, dikira kalau paperan itu enak, bisa bebasnya ya apa yang nggak diawasi majikan, cuman itu aja bebasnya. Kalau untuk bekerja kan jelas-jelas sudah dilarang. Jadi Anda bekerja itu nggak boleh karena memang sama pemerintah sudah dikasih 3.000 per bulannya kan gitu. Jadi Anda tidak boleh bekerja. Kalau seandainya Anda memaksa untuk bekerja, entah itu di restoran atau di mana, memang hasilnya kan gede ya. Kita soalnya nggak kepotong apa-apa. Tapi sekali kamu kena tangkap, kamu di penjara dan akhirnya kamu di blacklist, dipulangkan ke Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya sudah jadi paperan, itu mau pulang aja ya sulit. Kita harus melewati proses-proses gitu loh. Jadi nggak semudah yang Anda bayangkan, itu sahabat ya. Jadi miris kan. Jadi untuk mbak-mbak yang belum menjadi paperan ataupun ya udahlah baik-baiklah ya bekerja. Enak kita bekerja, kita sesuai dengan awal langkah kita, niat kita pergi ke Hong Kong ini sebagai apa ya. Kalau misalnya kita cukup bersyukur dengan keadaan ya, kita menjadi seorang TKW, kita bekerja sama majikan, apapun masalah makan sudah dicukupi sama majikan. Ibaratnya kan gaji kan utuh kan ya. Anda nggak mikir bayar rumah, Anda nggak mikir bayar listrik, nggak mikir bayar air dan lain sebagainya kan. Jadi disyukuri dengan apa yang ada ya. Orang itu kalau misalnya yang namanya sudah benar-benar bisa mensyukuri nikmat itu ya itu. Jadi enak gitu loh. Kalau misalnya Anda tuh ibaratnya orang jalan udah belok-belok, ya udah akhirnya nanti kamu nyungsep ya kamu sendiri gitu. Karena kemarin ya Allah miris banget ya, aku dengar cerita juga ya yang namanya mbak-mbak paperan. Jadi tinggalnya dia tidur itu di taman. Bayangin, ini Hong Kong ya, cuaca kalau panas banget. Sekali hujannya lebat banget ya. Kalau dingin banget kan begitu kalau Hong Kong. Terus Anda tidurnya nggak jelas. Kadang di pasar, kadang di taman. Ya kalau hujan atau bagaimana? Ada penjahat bagaimana? Jadi niat Anda itu yang tadinya itu mau keluar negeri ya, ingin memperbaiki ekonomi, ingin membantu rumah ya, ekonomi yang ada, keluarga yang ada di Indonesia, tapi ternyata dirimu di sini malah justru jadi gelandangan, hidupmu nggak jelas. Bukankah itu akan menyusahkan semuanya? Keluarga juga mikir ya, diri kamu juga sengsara, nama Indonesia juga tergadaikan. Jadi kita itu walaupun kerja di negara orang, kita kerja di negara bebas ya, janganlah Anda itu berpikir untuk bebas segalanya gitu. Kita harus punya aturan, hidup itu harus punya aturan. Kalau kita nggak punya aturan ya babak bunyak kita sendiri, terjerumus kita sendiri gitu loh. Tahu nggak sih babak bunyak itu, orang Jawa bilang ya, babak bunyak itu hancur sendiri gitu loh maksudnya sahabat ya. Nah sekali lagi saya tekankan ya, kita di sini baik-baik kerja, jangan sampai Anda itu punya pikiran untuk kabur atau menjadi paperan itu tadi ya. Yang jelas yang namanya paperan itu kita di sini memang dikasih numpang hidup ya, tapi kita nggak dikasih hak untuk kita bekerja kayak gitu. Jadi kalau seandainya Anda pun memaksa untuk keluar rumah terus bekerja, resikonya Anda juga ditangkap ya. Habis gitu kamu akan merasakan prodeo sel Hong Kong, itu yang jelas. Yang jelas nggak enak banget ya yang namanya paperan itu, hidup di luar ya tanpa keadaan yang jelas gitu. Karena kalau misalnya ingin bekerja pun harus nyuri-nyuri
Ya kalau ada pekerjaan, kalau enggak, padahal kan setiap hari harus makan, ya. Untuk fasilitasmu, untuk membayar air dan lain sebagainya itu pasti harus Anda bayar kan gitu. Makanya ya itu tadi, banyak sekali yang namanya peperan yang akhirnya ujungnya jadi stres. Kalau udah stres, habis gitu kamu sakit-sakitan, meninggal, ayo, siapa yang akan repot? Bukannya kamu, kalau kamu udah jadi mayat sudah selesai kan. Yang jelas yang repot ya para penggerak, para organisasi, ya, pemerintah, keluargamu sendiri di Indonesia juga memikirkan kan begitu. Jadi sekali lagi kita hidup itu berantai sahabat ya. Ada sebab, ada akibat. Jadi kalau misalnya kita itu mau melangkah, kita harus benar-benar berpikir 1, 2, 3 kali. Ya, jangan cuma memikirkan kesenangan kamu sendiri. Oke? Itu sahabatku ya. Jadi sekali lagi yang namanya peperan itu kita tidak enak. Jangan sampai Anda itu menyesal di kemudian hari. Karena memang penyesalan itu berada di belakang sahabat ya. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Bercanda. Dan lagi ini, kalau untuk mbak-mbak yang misalnya punya masalah ya, kalau Anda itu mau kabur atau mau pulang ke Indonesia, selesaikan dulu masalahmu. Ya, jangan sampai kamu sudah keburu beli tiket padahal kamu di Hong Kong punya masalah entah sama majikan, entah sama bank, atau sama sahabat atau siapapun. Intinya yang mengenai kriminalitas ya. Jadi Anda harus menyelesaikan dulu. Jangan keburu kamu beli tiket karena mesti kamu nggak selamat. Nanti kamu di bandara masih dicekal sama pihak imigrasi kayak gitu ya. Kalau sudah dicekal sama pihak imigrasi, kamu akan tambah repotnya 2-3 kali lipat. Karena kamu harus mencari pengacara lah, mencari translator bahasa lah dan lain sebagainya, baru urusan kamu bisa diproses oleh pihak kepolisian, gitu loh. Jadi kita sekali lagi hidup di negara orang itu jangan aneh-aneh lah ya. Biar hidup kita itu nggak ruwet gitu loh sahabat. Paham nggak sih? Aku kadang dengerin kejadian-kejadian yang nggak masuk logika, tapi kenyataannya seperti itu kadang ya gimana gitu ya. Mau kasihan ya bagaimana lagi kalau mau merasakan kok sampai segitunya berpikirnya itu loh, kok nggak memikirkan jangka panjang. Itu kadang juga heran sendiri sama orang-orang seperti itu. Sebenarnya niatnya awal untuk pergi ke luar negeri itu mau ngapain gitu loh. Itu sahabat ya. Terus lagi untuk mbak-mbaknya yang belum masuk Hong Kong untuk mbak-mbaknya calon TKW yang jelas ya. Yang jelas hidup di negara orang menjadi TKW itu tidak semudah dengan apa yang Anda bayangkan ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi Anda sendiri ya. Di sini kita mau ke luar negeri itu yang jelas butuh tekad yang benar-benar bulat ya. Kita benar-benar memfokuskan diri, niatnya kerja ke luar negeri itu mau ngapain ya. Jadi kalau tidak, nanti kamu bertemu dengan sahabat yang kebetulan sahabat nggak baik, kamu pasti mudah akan tergiur, terbawa oleh arusnya gitu ya sahabat. Jadi tidak semudah apa yang Anda bayangkan. Itu loh sahabat ya. Jadi kerja di luar negeri itu Masya Allah, untuk pertama kali adaptasinya itu membutuhkan waktu 6 bulan minimal ya, untuk adaptasi bersama majikan. Apalagi kalau yang masih non, yang baru benar-benar belum pernah keluar negeri, terutama tentang bahasa. Bahasa itu benar-benar yang namanya kita kerja di rumah tangga ya. Jadi kita harus menguasai semuanya gitu kan. Namanya kerja di rumah tangga itu beda dengan yang di pabrik. Kalau misalnya di pabrik itu kalau terjadi sesuatu kita masih bisa negosiasi atau ngomong, bertanya sama sahabat sekitar kan bisa. Tapi kalau di rumah tangga sebagai PRT, yang jelas Anda masuk ke rumah itu ya Anda harus siap menghadapi semua orang yang berada di rumah itu gitu. Anda harus siap beradaptasi dengan satu sama yang lain. Jadi jangan sampai Anda cuma memikirkan gaji yang gede. Karena gaji yang gede itu Anda harus membayarnya dengan pengorbanan Anda yang benar-benar gede pula gitu. Jadi benar-benar harus difokuskan di situ ya. Jangan cuma tergiur sama aku mau pergi ke luar negeri karena di luar negeri gajinya gede. Itu salah besar. Fokuskan diri Anda sendiri ya. Kamu di situ harus siap untuk mentalnya ya, mental. Kita harus apa ya, walaupun kita itu sekeras apapun, tapi kalau sudah masuk majikan, Anda harus merendahkan ego Anda serendah-rendahnya gitu. Karena jangan berharap majikan Anda akan tunduk kepada jenengan, lalu jenengan sendiri tidak bisa berusaha untuk menundukkan ego yang Anda punya gitu. Jadi salah satu tip untuk membuat majikan itu tunduk sama kalian, ya udah tundukkan dulu ego Anda gitu. Jadi di situ itu ingat, sadar diri. Kalau saya ini di sini numpang ke majikan gitu. Jangan sampai Anda berharap majikanku harus tunduk sama saya. No. Ya, nggak begitu. Jadi tundukkan dulu dirimu. Bagaimana kamu menguasai diri,
bagaimana kamu bisa menempatkan diri Anda untuk di rumah beliau kayak gitu. Jadi lama-lama nanti majikan kamu akan luluh dengan sendirinya gitu loh ya sahabat ya. Sekali lagi kita harus yakin pada diri sendiri ya sahabat ya. Kita fokuskan, kita ingat kedatangan kita ke luar negeri itu tujuannya mau ngapain. Itu aja ya. Jangan sampai Anda mudah terpengaruh dengan sahabat yang gak jelas ya, karena pada endingnya kita akan merugi kita sendiri. Oke sahabatku, dalam kehidupan kita harus selalu mengutamakan sebuah kejujuran ya sahabat, karena kejujuran itu adalah hal yang terindah dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita harus tetap sabar, karena dengan kesabaran insya Allah kita akan bisa menguasai segala keadaan yang berada di sekeliling kita. Yang ketiga, kita harus selalu iman, karena dengan iman insya Allah kita akan selalu terselamatkan, kita tidak mudah terpengaruh ataupun jika ada orang-orang yang berniat zalim terhadap kita semua, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita. Dan yang terakhir adalah sebuah doa, karena kita sebagai manusia kita diwajibkan untuk berusaha berdoa dan pada akhirnya kita pasrahkan sama yang kuasa. Oke, mungkin sharing aku cukup sampai di sini dulu. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Ayo kita menjadi TKI, TKW yang sukses ya. Kita pulang membawa bendera keberhasilan. Jangan sampai Anda mencoreng nama negara, image kita sebagai TKW menjadi jelek ya. Kita pokoknya kalau mau melangkah harus memikirkan orang-orang sekeliling kita. Oke sahabat, jangan lupa selalu bersyukur dan selalu bahagia. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye, happy weekend, love you so much.